kalau saya lihat secara prinsip dan secara spirit, Omnibus Law termasuk Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan itu adalah baik secara prinsip. Karena memang kita lihat misalnya pemerintah sebetulnya sudah berusaha untuk mempercepat atau mempermudah proses perizinan di Indonesia ini. Misalnya dengan PP nomor 24 tahun 2018 mengenai OSS. Tapi pada prakteknya banyak usaha-usaha atau inisiatif itu yang terbentur dengan undang-undang di atasnya, karena banyak sekali undang-undang kita yang mungkin tumpang tindih atau apa ya berbagai macam, sehingga dibutuhkan satu sapu jagat lah yang merapikan semuanya. Di samping itu sebetulnya memang kalau kita lihat secara lebih detail, banyak sekali hal-hal yang dalam tanda petik tidak diatur secara rinci dalam undang-undang itu. Jadi masih mengacu kepada peraturan pemerintah, mengacu pada ini. Kita belum tahu nih. Kita masih harus lihat secara utuh juklaknya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi mungkin pengusaha, kita sebetulnya ya berusaha sekali untuk menyelamatkan seluruh karyawan kita. Spindo ini punya pegawai itu kira-kira 1.500 orang. Dan mulut yang tergantung dari 1.500 orang itu mungkin bisa dikali 3 atau dikali 4 atau ada 60.000 orang kira-kira 6.000 orang kira-kira yang tergantung dengan satu perusahaan. Nah, kita berusaha bekerja dengan baik. Jadi tolonglah rekan-rekan buruh itu knowing juga gitu loh. Kami berusaha bekerja sebaik-baiknya. Kalau sampai ada nanti pemogokan dan sebagainya gitu loh, yang sebetulnya tidak diatur di dalam pemogokan yang dikategorikan dalam tanda petik legal. Yaitu buat kami juga apa ya, nanti kalau company-nya kenapa-kenapa yang susah itu kita semua gitu loh. Itu aja sih. Oke, aspirasinya kita tampung begitu ya, karena memang kita benar-benar sedang menunggu ini seperti apa. Tetapi kalau dilihat dari dampak begitu ya, seperti apa Pak? Apakah ini juga sudah di-mention juga oleh teman-teman pekerja begitu, khususnya di Spindo begitu? Nah ini akan seperti apa, komunikasi juga yang dijalin begitu ya? Apalagi kan pas pandemi sebenarnya ada banyak perusahaan yang juga melakukan efisiensi begitu ya. Nah ini seperti apa kalau dari Spindo sendiri, Pak Yohanes? Justru itu kita melihat bahwa mungkin data Juli atau Agustus ada 3,5 juta orang bahkan yang sudah di PHK. Mungkin yang terdampak angkanya jauh lebih besar daripada itu, 8 juta orang lebih. Dan sampai saat ini ya Spindo mencoba bertahan untuk tidak sama sekali melakukan pengurangan gaji atau sebagainya gitu. Efisiensi yang dilakukan hanya betul-betul efisiensi yang memang terkait dengan program yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kita secara umum memahami bahwa mungkin ada hal-hal di dalam undang-undang itu yang dalam tanda petik perlu penelaahan lebih jauh atau perlu juklak yang lebih rinci gitu. Jadi tolong dipahami bahwa ini memang undang-undang yang secara pokok mengatur. Juklaknya gimana kita nggak tahu. Oke.